Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nuri Purnamasari, si Bulbul Sang Putri Dongeng. Kali ini aku akan membawakan beberapa buah judul cerita dongeng yang berhubungan dengan hewan-hewan ya kali ini. Tak lupa saya ingatkan untuk subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, biar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Yang pertama, saya akan membawakan cerita yang berjudul Kancil dan Kura-kura. Selamat menyimak. Kancil dan Kura-kura. Suatu hari, kura-kura dan kancil berdebat tentang siapa yang lebih cepat. Mereka menyetujui jalur tertentu untuk bertanding dan mulailah mereka bertanding. Sang kancil melesat dengan cepat dan setelah merasa jauh melampaui kura-kura, dia berhenti sejenak di bawah pohon untuk beristirahat sebelum memulai lagi perlombaannya. Sang kancil terduduk di bawah pohon dan akhirnya tertidur, dan kura-kura berhasil melampauinya dan keluar sebagai juara. Sang kancil kecewa, sangat kecewa dengan kekalahannya, lalu melakukan analisis penyebabnya. Dia sadar bahwa dia kalah karena terlampau percaya diri, kurang hati-hati dan terlena. Kalau saja dia bisa lebih waspada, maka tidaklah mungkin kura-kura bisa mengalahkannya. Lalu ditantangnya lagi kura-kura tersebut untuk melakukan lomba ulang yang disetujui oleh kura-kura. Kali ini sang kancil menang mutlak karena dia berlari tanpa henti. Kali ini sang kura-kura mulai berpikir dan sadar bahwa tidak mungkin berlomba dengan kancil pada jalur yang seperti itu. Setelah berpikir keras, kali ini kura-kura menantang sang kancil untuk berlomba lagi pada jalur perlombaan yang berbeda. Sang kancil setuju. Mereka mulai berpacu dan sang kancil berlari dengan cepat tanpa berhenti, sampai akhirnya terpaksa berhenti di tepi sungai. Karena harus menyeberang, rupanya garis finish yang terletak beberapa ratus meter setelah tepi di seberang sungai. Sang kancil bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Dan tak lama kemudian muncul kura-kura menyusul dan dengan santainya menyeberang sampai ke garis finish dan memenangkan pertandingan. Kali ini sang kancil dan kura-kura menjadi bersahabat dan mulai memikirkan solusi masalah bersama-sama. Keduanya sadar bahwa lomba yang terakhir bisa dilakukan dengan jauh lebih baik. Jadi, mereka memutuskan untuk melakukan perlombaan lagi. Cuma, kali ini mereka berlari dalam satu tim. Mereka mulai berlari, mula-mula sang kancil menggendong kura-kura sampai ke tepi sungai. Kemudian di sini kura-kura yang menggendong kancil untuk menyeberangi sungai. Di seberang satunya kancil mulai menggendong kura-kura lagi sampai ke garis finish. Sampai di garis finish, keduanya merasa puas karena berhasil tiba dengan waktu yang jauh lebih cepat dari lomba. Demikian dongeng singkat tentang kancil dan kura-kura. Walaupun singkat, kita bisa mengambil hikmahnya ya. Jangan setiap makhluk punya kelemahannya masing-masing. Jangan mau meninggikan kesombongan karena ada sisi kelemahan dan ada sisi kelebihan. Kalau kita melakukan semua secara bersama-sama bergotong royong, hasilnya akan lebih baik. Terima kasih. Nah, judul berikutnya yang akan saya bawakan masih seputaran kura-kura, yaitu Jian Anjing dan Raku Kura-kura. Selamat menyimak. Jian Anjing dan Raku Kura-kura. Wuz, wuz, wuz. Ibu Mia kucing terbangun mendengar suara ribut-ribut. Ia keluar rumah dan bertanya pada Bu Abi kambing. Suara ribut apa ya, Bu Abi? Oh, itu Siga si Raja Hutan berulang tahun. Seluruh penghuni hutan diundang ke pestanya malam nanti. Kok mendadak begini? Tanya Bu Mia heran. Iya, Raja baru ingat pagi ini. Persiapannya jadi serba terburu-buru. Raja menyuruh Raku kura-kura dan Kiki kelinci menempelkan undangan di pohon-pohon. Oh, dua pelari cepat itu. Pantas ribut sekali, omel Bu Mia kucing. Kalau bukan mereka berdua, siapa lagi yang bisa disuruh? Benar juga, sahut Bu Mia.
Walaupun Raku kura-kura itu berkaki pendek, namun larinya wow, luar biasa. Malamnya semua hewan di hutan berkumpul di halaman istana. Pakaian dan perhiasan mereka serba gemerlap, dan tentu saja mereka tak lupa membawa hadiah untuk raja yang bernama Siga si singa itu. Hadiah-hadiah itu diletakkan teratur di atas meja di dekat pagar istana. Hanya Jian Anjing yang tidak menumpuk hadiahnya bersama yang lain. Diletakkannya hadiah mangkuk kristal bening itu di bawah meja. Ia takut mangkuk itu pecah jika tertindih hadiah yang lainnya. Sementara itu, hush, hush, seperti pesta sudah mulai. Untung raja belum muncul, gumam Raku kura-kura terengah-engah. Ia datang sedikit terlambat walau larinya cepat, tapi rumahnya paling jauh dari istana. Ketika hendak bergabung dengan tamu-tamu lainnya, Raku kura-kura ragu-ragu sejenak. Kemudian secepat kilat dia bersembunyi di bawah meja tempat tumpukan hadiah. Gawat, desisnya. Semuanya berpenampilan mewah, bisa-bisa aku jadi tamu berpenampilan terburuk. Raku kura-kura cemas memandangi tubuhnya yang polos tanpa hiasan sedikit pun. Raku kura-kura sudah biasa menjadi pusat perhatian karena larinya yang sangat cepat. Apalagi setelah ia berhasil mengalahkan Kiki kelinci dalam suatu pertandingan lari. Namun, tak mungkin kan ia harus beralih ke sana kemari untuk menarik perhatian. Tiba-tiba matanya melihat sebuah mangkok kristal indah di sampingnya. Milik siapa ini? Pikir Raku kura-kura. Aku tahu, serunya ketika mendapatkan ide. Gluduk, gluduk. Dengan hati-hati ia menggelindingkan mangkuk itu ke balik semak-semak. Dibalurinya dengan getah dan daun sampai warnanya berubah kehijauan. Lebih bagus daripada warna bening tadi, mangkuk itu lalu diikatnya ke punggungnya dengan akar-akar pohon. Berat, tapi tak jadi soal. Penuh percaya diri, Raku kura-kura masuk ke halaman istana. Semua mata langsung tertuju padanya. Wah, Raku kura-kura, indah sekali benda yang ada di punggungmu. Hijau kemilau seperti jamrud, decak para tamu kagum. Raku kura-kura mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia puas diperhatikan seperti itu. Namun Jian Anjing menatapnya curiga. Ia yakin benda di punggung Raku kura-kura adalah mangkuk kristal miliknya. Jian Anjing segera memeriksa kolong meja tempat hadiah. Benar, mangkuk kristal itu menghilang. Ia langsung berteriak. Raku kura-kura, pencuri! Kembalikan mangkuk kristalku! Tamu-tamu pesta kaget dan bingung. Cepat lepaskan mangkuk itu dari punggungmu. Jian Anjing berusaha menarik lepas mangkuk itu. Tapi akar pohon yang melilit terlalu kuat, keduanya sama-sama terpental. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar. Siapa yang berani membuat keonaran di hari ulang tahunku? Siga si raja hutan muncul. Ia duduk di singgasananya sambil melotot ke arah Raku kura-kura dan Jian Anjing. Semua terdiam menahan napas. Maaf Baginda, sembah Jian Anjing hormat. Tapi mangkuk yang akan hamba hadiahkan untuk Baginda telah dicuri kura-kura ini. Tidak Baginda, bantah Raku kura-kura tegas. Mangkuk ini hamba temukan di kolong meja itu. Hamba cuma bermaksud meminjamnya sebentar. Tapi kau mengambilnya tanpa seizinku, itu mencuri namanya. Kedua terus berbantahan. Diam, bentak si raja hutan. Ia menyuruh Raku kura-kura segera mengembalikan mangkuk itu. Tapi akar-akar yang melilit di tubuh hamba terlalu kuat sepertinya. Mangkuk ini tidak bisa lepas, elas Raku kura-kura. Raku kura-kura, aku tahu kau menyukai mangkuk itu, kata Siga raja hutan. Jian Anjing sebenarnya hendak memberikan mangkuk itu untukku, tapi rasanya mangkuk itu memang lebih pantas untukmu. Baiklah, kuizinkan kau memilikinya. Mulai sekarang teruslah kemana-mana dengan mangkuk di punggungmu. Terima kasih Baginda. Raku kura-kura mencibir ke arah Jian Anjing yang terpaksa merelakan mangkuk itu. Tapi, lanjut Siga raja hutan, sebagai gantinya kemampuanmu berlari cepat, kuberikan pada Jian Anjing. Adil bukan? Sejak itu Ratu kura-kura
cuma bisa berjalan lambat-lambat dan menjaga agar mangkuk kristal di punggungnya tidak jatuh. Sering ia menyesali keadaan dirinya karena tak ada lagi yang mengeluk-elukan kecepatan larinya. Itu sebabnya sampai sekarang bangsa kura-kura memiliki mangkuk keras di punggungnya dan tetap berjalan lambat kalau bertemu makhluk lain. Mereka cepat-cepat menyusupkan kepala ke dalam mangkuknya. Mungkin malu kalau ada yang menanyakan tentang Raku, nenek moyang mereka yang serakah. Sementara itu, bangsa anjing sampai kini bisa berlari cepat dan terbiasa mengejar pencuri seperti Jian, nenek moyang mereka. Terima kasih. Manfaat dari dongeng tersebut yaitu kita tidak boleh sama sekali mengambil hak yang bukan milik kita, mengambil apa-apa yang bukan menjadi hak kita. Intinya, segala sesuatu harus minta izin dulu, diperhatikan benar-benar, takutnya akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan Nuri Purnamasari, si bulbul sang putri dongeng. Seperti biasa, saya akan membawakan cerita-cerita dongeng-dongeng yang apabila sebelumnya udah ada ya, cerita maraton tentang legenda para putri raja. Nah, sekarang aku akan menggabungkan beberapa dongeng mengenai hewan. Sebelumnya tak lupa untuk mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu biar channelnya terus berkembang. Terima kasih. Judul yang pertama akan saya ceritakan yaitu tentang monyet yang sombong dan kura-kura yang rendah hati. Simak baik-baik ya dan ambil hikmahnya. Monyet yang sombong dan kura-kura yang rendah hati. Kabar burung elang cepat tersiar bahwa kancil kalah balapan lari sama kura-kura. Kabar ini terdengar juga oleh monyet. Masa kancil kalah balap lari sama kura-kura? Aku lebih pintar dari kancil, apalagi kura-kura. Monyet pun bertekad untuk mencoba mengadu kepandaian dengan kura-kura. Aku akan menantang kura-kura berlomba menanam pisang. Pohon pisang siapa yang lebih cepat berbuah? Aku sudah tahu caranya. Di pagi yang cerah di pinggir sungai, seekor kura-kura sedang asyik melihat para petani sedang menanam padi. Ada juga yang sedang menanam pisang, jagung, dan kacang panjang. Datanglah seekor monyet yang ingin menjajal kepandaian kura-kura. Hai kura-kura, mari kita berlomba menanam pisang. Pohon pisang siapa yang nanti duluan berbuah, dialah pemenangnya. Untuk apa kita berlomba menanam pisang? Tanya si kura-kura. Aku belum bisa dan belum pernah menanam pisang. Jawab si kura-kura. Katanya kamu menang balapan lari sama kancil. Sekarang mari kita berlomba menanam pisang. Pokoknya kalau kamu kalah, kamu tidak boleh lagi muncul ke darat. Kamu hanya boleh hidup di dalam sungai. Aku tidak akan kalah seperti kancil. Aku lebih pandai dari kancil. Bagaimana kura-kura? Beranikah kau melawanku? Monyet menantang kura-kura dengan sombongnya. Baiklah kalau begitu, besok kita mulai. Tuh, di situ ada lahan kosong punya Pak Tani, jawab kura-kura. Maka keesokan harinya seekor kura-kura dan seekor monyet kelihatan sedang sibuk membuat lubang untuk ditanami pisang. Kura-kura menanam pohon pisang yang masih kecil, meniru petani yang dilihatnya waktu menanam pisang. Anehnya, yang ditanam monyet bukan pohonnya, tetapi jantung pisang. Sudah selesai kura-kura? Kok lama sekali? Haha, menanam saja lama. Kapan berbuahnya? Monyet menertawakan kura-kura, penuh pengejekan. Lihat saja nanti, jawab kura-kura sambil terus menimbun lubang yang sudah ada pohon pisangnya. Setelah selesai menanam jantung pisangnya, monyet ngeloyor pergi meninggalkan kura-kura yang masih belum selesai merapikan tanaman pohon pisangnya. Monyet merasa bahwa dia pasti akan menang. Sehari, 2 hari, hampir tiap hari monyet dan kura-kura melihat tanaman pisang mereka. Monyet merasa yakin bahwa tanaman pisangnya yang akan cepat berbuah.
Monyet berpikir bahwa buah pisang keluar dari jantung pisang. Kenapa harus pohon yang ditanam? Kalau langsung jantungnya yang ditanam, berarti akan lebih cepat keluar buahnya. Monyet lupa bahwa jantung pisang keluar dari pohon pisang. Hampir tiap hari monyet mengejek kura-kura yang rajin menyirami pohon pisangnya, menyayangi rumput-rumput yang tumbuh di sekitarnya, menggemburkan tanahnya, di sekelilingnya dipagari bambu, sedangkan monyet hanya duduk bermalas-malasan saja sambil melihat kura-kura yang sedang rajin bekerja. 3 minggu telah berlalu. Kura-kura, tanya monyet. Kuk, jawab kura-kura. Bagaimana tanaman pisangmu? Tanya monyet lagi. Sudah tumbuh daun, baru 4 lembar, tingginya tambah 1 meter. Bagaimana punya kamu? Jawab kura-kura. Masih jantung, tambah eot ae, jawab monyet. Artinya masih berupa jantung dan tambah kurus saja. Begitulah tanya jawab monyet dan kura-kura tiap hari. Biasanya monyet yang bertanya duluan dijawab oleh kura-kura. Dan kalau kura-kura bertanya dijawab oleh monyet. Masih jantung, tambah eot ae. 1 bulan, 2 bulan, dan keluarlah jantung pisang di antara daun-daun pisang. Pohon pisang punya kura-kura. Sedangkan jantung pisang yang ditanam monyet malah tambah kurus, layu, dan membusuk. Kura-kura, tanya monyet. Kuk, jawab kura-kura. Bagaimana tanaman pisangmu? Sudah keluar jantungnya, sebentar lagi berbuah. Bagaimana punya kamu? Jawab kura-kura balik bertanya kepada monyet. Monyet tidak langsung menjawab pertanyaan kura-kura, mungkin malu atau apalah. Dia ngeloyor pergi meninggalkan kura-kura. Kura-kura, kamu memang pandai, aku terima kalah dan kamu boleh hidup di darat. Kura-kura tidak berkata apa-apa, matanya berkaca-kaca mau menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong aku, ucap kura-kura sambil menangis. Demikian cerita tentang seekor kura-kura dan monyet yang sombong. Jadi intinya kita jangan pernah mempunyai rasa sombong sedikit pun. Terima kasih.